teman-teman semua bila akhir-akhir ini ya teman-teman mendengar istilah brain rot. Nah, ya. Sekarang saya akan jabarkan dengan sangat sederhana deh. Saya akan jelaskan sesederhana mungkin apa itu brain rot dan keterhubungannya dengan tingkat kasus anxiety disorder yang semakin tinggi. Oke, simpelnya gini ya teman-teman ya. Brain rot itu adalah kondisi ketika seseorang itu sulit sekali berkonsentrasi, mengalami penurunan kognitif, ya, pelupa, ya, gitu. Terus juga sulit memecahkan masalah, sulit berpikir secara jernih, reaktif emosional. Nah, itu adalah gambaran singkat dari apa yang disebut dengan brain rot. Nah, brain rot itu sendiri adalah istilah gaul ya. Kalau definisi harfiahnya itu pembusukan otak. Nah, hal ini terjadi karena kita di saat ini terpapar begitu banyak informasi yang sifatnya itu instan dan dangkal, sehingga pikiran kita tidak dilatih untuk menganalisis, sehingga otak kita itu tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, keterhubungan dengan meningkatnya kasus-kasus anxiety disorder yang sangat luar biasa saat ini itu sangat jelas. Ketika seseorang itu melihat konten-konten di media sosialnya, konten-konten yang itu sifatnya itu instan, sifatnya itu memberikan informasi yang sangat cepat, yang itu banyak pula, overload information, ya, yang itu pun tidak berkualitas, tidak merangsang seseorang untuk berpikir, maka kemudian otomatis pikiran tidak terangsang untuk bisa menganalisis, untuk bisa memahami. Otak pada akhirnya tidak bisa berkembang. Maka terjadilah apa yang disebut dengan brain rot itu, yaitu pembusukan otak, dan kemudian yang terjadi lagi adalah seseorang tidak bisa berpikir jernih. Karena pikirannya tadi tidak terlatih untuk bisa menganalisis dengan baik, ya, dan juga otaknya tidak berkembang. Maka hal-hal kecil yang didapatkan pada akhirnya akan membuat dirinya menjadi cemas karena tidak terlatih itu tadi dari sisi pemikiran dan juga dari sisi perkembangan otaknya. Belum lagi konten-konten yang berhubungan dengan pembahasan anxiety itu sendiri. Ya. Konten-konten tentang pembahasan tentang anxiety itu sendiri seringkali itu tidak terjelaskan secara ilmiah tentang apa itu anxiety disorder, dan kemudian juga yang berkembang ke arah penyakit psikosomatis. Nah, dengan mengonsumsi konten-konten seperti itu, pada akhirnya seseorang akan semakin kebingungan karena otaknya itu terbanjiri oleh informasi-informasi yang sangat beragam, yang itu sifatnya itu betul-betul membombardir, dan itu sekilas-kilas saja. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya, membatasi informasi-informasi yang masuk nih ke dalam pikiran kita lewat media sosial saat ini yang sangat luar biasa banyaknya ini, ya. Kemudian ya, ketika akan bermedsos, pilih-pilih mana konten-konten yang sifatnya bisa memberikan pemahaman secara baik, yang bisa merangsang pikiran untuk bisa berkembang, yang bisa merangsang otak untuk bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah yuk mulai kita kembali ke buku. Itu yang dari berpuluh tahun yang lalu
saya itu ya mengkampanyekan, dalam tanda petik ya mengkampanyekan, mengajak orang-orang untuk kembali membaca buku. Karena dengan membaca buku, kita itu dilatih untuk memahami apa yang kita baca. Kemudian menganalisis apa yang kita baca itu. Setelah itu, kita pun berlatih untuk menyimpulkan hasil dari bacaan kita itu. Dan selanjutnya kita dilatih pula untuk bisa memadukan hasil apa yang kita baca tersebut dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah, dari situ pikiran kita akan berkembang, otak kita akan bertumbuh dengan baik. Itu ya teman-teman semua ya. Oke, itu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan brain rot ini secara lebih spesifik dan lebih mendalam lagi ya. Oke.